warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim wal ulama, pengurus takmir Masjid As-Sakinah Rono Indah Kodak Pilih, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan insyaallah salat isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Pada saat ini kita masih Allah gerakkan langkah kita, Allah masih menggerakkan hati kita untuk sama-sama bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dalam satu misi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kalau enggak digerakkan oleh Allah, ya angin. Umaya cetek kecil tapi ampun kecil. Ya, tapi ini umaya adoh kecil, tapi umaya enteng yang kecil. Lah ini Allah semua yang menggerakkan hati kita, maka kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih istiqomah untuk memakmurkan rumah Allah ini. Jadi yang memakmurkan masjid atau rumah Allah itu bukan hanya takmir, ya kita ini ada kegiatan pengajian di masjid, ada apa kumpulan yang nuansanya kebaikan bermuaranya di masjid, maka itulah sama hal kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita barusan kayaknya masih terngiang atau bukan, jadi kan masih ada di kulkasnya. Kenapa Pak? Dari Quran. Ya, eman-eman itu jadi masuk kulkas dengan awet. Ibu pinter banget, sampai korban yang akan datang cene opo kakian dapatnya opo memang simpan dan jadi apa ya, jadi barokah. Bapak Ibu yang saya muliakan, di bulan Zulhijjah ini masih bulan Zulhijjah ya? Masih ya? Insya Allah tanggal 26 apa tanggal 21 itu kita sudah masuk Muharram. Muharraman, 1 Muharram. Kalau Jawa Suro. Ya. Tahun ini istighosah untuk 1 Muharram itu dulu di Masjid Agung, 2 tahun terakhir di Lirboyo, tahun ini di Pemkot. Jadi dari Lirboyo arah dari barat ke timur, dari Kemenang kumpulnya dari Madua sana ke barat, masyarakat dari alun-alun, dari Masjid Agung ke Jalan Doho. Jadi 3 arah ini menyambut tahun baru Hijriah. Nah Bapak Ibu, di bulan Zulhijjah itu ada 2 peristiwa, itu ada namanya haji dan ada namanya kurban. Kita tidak bahas lagi masalah kurban, itu sudah selesai. Semoga yang kurban tahun ini, yang berkurban tahun ini Allah terima kurbannya. Kadang-kadang kita ini wali yang senang itu yang gak kurban. Halo?
Yang senang itu yang gak kurban. Mereka mau alhamdulillah bijin akeh kurban. Mereka akeh dapat. Yang sunnah itu cari yang kurban karena mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang gak kurban ya tidak dapat daging toh, gak dapat apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ibadah haji di bulan Zulhijjah ini sampai saat ini kalau jenengan daftar di Kemenak saat ini daftar haji, orang yang mau daftar haji insya Allah berangkatnya hanya menunggu 30 tahun ke depan lebih murah. Jadi nunggunya 30 tahun. Ini usia jenengan 70 tahun, tapi berangkatnya usia 100. Apa yang iso kurang kene. Tapi jangan khawatir Pak. Kita daftar haji itu berangkat dan tidak itu hanyalah Allah yang tahu. Al-insanu tafkir wallahu bitadbir. Manusia ini hanya berusaha, tapi Allah yang menentukan. Nah, saat ini ada program yaitu usia lansia. Jenengan sudah 5 tahun daftar, usia jenengan sudah 90 tahun, maka walaupun jenengan nanti berangkatnya opsinya 30 tahun kemudian, jenengan diprioritaskan berangkatnya dahulu. Nah, ini jadi di ranking di kota Kediri ini yang usianya paling tua berapa orang? Nah, nanti yang paling tua ini dan yang lama daftar ini diambil ranking pertama. Diurut lagi berapa orang yang sama dengan usia itu? Usia 90 tahun, dia daftar sudah 10 tahun, lagi di ranking. Itu yang pertama. Jadi gak sampai 30 tahun kalau kita usianya sudah lansia. Dengan catatan kita daftarnya sudah 5 tahun ke atas. Kemudian jika Allah berkehendak lain, kita sudah daftar, kemudian kita didahului oleh Allah, dipanggil dulu, maka tupoksi kita rupanya berangkat tahun 2027. Wayai kita berangkat, tetapi kita meninggal dunia. Lalu terus untuk mengganti keberangkatan kita tahun 2027 itu bisa diambil anak kita. Berangkatnya ya tetap tahun 2027 walaupun baru dapat. Jadi ngambil tupoksi bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal. Syaratnya anak kandung, seibu, sebapak, saudara sekandung, saudara saya sendiri. Jadi persyaratannya yang ini. Jadi kita berangkatnya 30 tahun, anaknya nggak berangkat sampai 30 tahun. Tahun besok bisa berangkat. Kenapa? Mengganti tupoksi bapak atau ibunya yang berangkat tahun besok. Berarti 30 tahun maju. Nah, ini program pemerintah supaya mempercepat. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk ibadah haji ini memang macam-macam cara orang untuk cepat berangkat. Macam-macam Pak. Ada kasus, ada nenek yang usia 90 tahun, kemudian berangkat. Karena berangkat usia lansia, bisa pendamping, bisa ada pendampingnya. Pendamping itu ya anak, istri, suami, saudara. Nah, karena si fulan ini mau cepat berangkat, akhirnya apa? Membuat gerakan perubahan data. Nah, ini. Akhirnya seolah-olah mbak ini diganti kakaknya, diganti apa? Akhirnya bisa seolah-olah mbak ini baik kandungnya. Datanya berubah, diganti, mengganti data, merubah nama, merubah apa-apa, itu namanya ya ngapusi gitu.
ulama. Awal niatnya apik untuk ibadah, tapi dimulai dari ngapusi. Lah inilah penyebabnya banyak peristiwa-peristiwa yang hajinya hanya cuma sekedar pak haji, tapi tidak ada bekas haji di hadapan Allah. Kasihan dan sayang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, berkaitan dengan itu sudahlah. Kemarin itu ada yang tanya, tapi di luar Jawa sana. Betul, kayak kemarin kan pulang. Kemudian saudara sana bilang, Pak Basar, saya umroh aja. Kapan berangkatnya? Agustus. Kenapa umroh? Enggak sudah daftar haji. Kenapa? Enggak kesuwen. Yang informasi yang dia dapat itu ngomongnya gini, Pak, jenengan usianya pinter. Saya sudah 80. Waduh, 80 tahun gak mungkin berangkat, Pak. Oh, jenengan umroh mau. Lah, kata-kata ini loh yang menyesatkan. Ya kan? Padahal haji itu wajib, umroh itu sunnah. Nah, ini oknum yang biasanya oknum gak semuanya, oknum umroh yang kadang-kadang ngambil dana dan seperti itu. Gak usah suwi-suwi. Kok aku doain, kok nyawa Ka'bah. Ya gak bodoh. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa ibadah haji kita itu kadang-kala semua orang yang beribadah haji itu semuanya harapannya hanya satu, ya Allah, supaya mendapatkan haji yang mabrur. Titik. Kalau haji mabrur itu ganjaran laisal jannah, enggak ada kecuali surga. Lah ini saya pernah baca ada sebuah cerita. Jadi waktu saya itu kita enggak, kalau sudah daftar, intinya daftar dulu. Kalau sudah daftar selesai, berangkat dan tidak itu bukan urusan kita. Intinya kewajiban kita selesai, daftar selesai. Tapi ada kisah. Kisah ini dari Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini suatu hari dia sudah pulang dari ibadah haji. Kalau orang Mekah itu ada yang pakai onta zaman dulu ya. Kalau kita ini enggak, dulu ya pakai kapal laut berbulan-bulan kan. Nah, zaman dulu orang yang di Timur Tengah itu ke Mekah ada yang pakai onta, ada yang pakai kuda, ada jalan kaki melewati gunung padang pasir. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak ini selesai ibadah haji, dia pulang. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Al-Mubarak ini ketiduran. Tertidur. Setelah tidur, di dalam tidurnya itu dia melihat dua malaikat yang sedang ngobrol-ngobrol ringan. Dua malaikat. Jadi Abdullah tadi melihat malaikat dan mendekat dan bisa mendengar yang diomongkan dua malaikat tadi. Malaikat pertama tanya kepada malaikat kedua. Tanya yang malaikat pertama, tanya ke malaikat kedua, tahun ini kira-kira piro yang berangkat haji? Yang pertama tanya yang kedua. Yang kedua bilang, di tahun 2025 ini saja lah gambaran akhir, data akhir itu 1,8 juta jiwa yang ada di Mekah sedunia. Kalau di Indonesia ya sekitar 222.000 sekian. Lah, kata malaikat kedua, yang bakal haji. Lantas malaikat pertama bilang, iya, banyak banget yang berangkat haji, tapi saya
gak ada yang diterima. Kata malaikat pertama. Terus dia melanjutkan, tapi alhamdulillah awal mulanya gak diterima, akhirnya diterima oleh Allah. Awalnya gak diterima haji, orang yang sebegitu banyak tahun itu, akhirnya dengan sifat Rahman Rahimnya Allah diterima hajinya orang-orang itu. Dengan apa? Dengan adanya satu orang yang hajinya diterima, akhirnya hajinya orang yang begitu banyak itu diterima oleh Allah. Jadi haji bersyarat, karena satu orang ini diterima hajinya, maka yang lain diterima oleh Allah. Sama halnya kita berdoa. Berdoa itu kan kita nggak tahu doa siapa yang diijabahi oleh Allah. Maka disunahkan kita doa itu bersama-sama, bareng-bareng. Ada yang bermohon kepada Allah, yang satu mengamini, amin ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, perkenankan ya Allah. Amin, amin kita yang di belakang imam ini, kita nggak tahu siapa yang doanya amin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kita sholat berjamaah, itu gampang banget. Jika satu saja di sekian banyak jamaah itu yang diterima oleh Allah, maka sholat yang sebegitu banyak di masjid itu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena berjamaah. Doa yang demikian, doa. Nah, dua malaikat tadi terus bercerita, loh, apa yo enek toh? Gara-gara wong sinto, akhirnya wong sebegitu wakai itu diterima hajinya, menjadi haji yang mabrur. Ada. Loh, wong iso. Jadi Abdullah tadi masih dalam mimpi, dia ngomong dua malaikat bercakap-cakap tadi. Enek ada seorang namanya Ali bin Al-Muwaffaq, orang Damaskus, pekerjaannya ngesol sepatu. Oleh malaikat pertama tadi, ngomong malaikat kedua. Gara-gara orang ini, maka haji orang sedunia ini tahun ini diterima oleh Allah. Setelah itu, yang Abdullah tadi bangun dari tidur. Setelah bangun dia sadar, tuh, aku ini mimpi di Bali. Tapi benar betul, sadar betul dan yakin bahwa mimpinya ini benar. Mimpi itu kan berbeda dengan mimpi awal ini. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu ya. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan mimpi toh untuk menyembelih putranya Ismail itu. Tapi kalau mimpinya Nabi itu adalah wahyu, itu adalah benar. Kalau mimpi awal dewi ya belum, ya kan? Kehayalannya siang malam mimpi ya, ada apa lagi? Malamnya siang ngayal mikal duit sak miliar, turu wengi, dia kayak orang sombong mimpinya ke bawah ke dalam mimpi hayalannya itu loh terbawa dalam mimpi. Nah itu mimpi-mimpi kita. Tapi mimpi orang yang khos, orang yang pilihan Allah, mimpi itu adalah sebuah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita Ali Al-Muwaffaq mau terbangun dari tidur, akhirnya dia bergegas mengemasi barang-barangnya, tidak langsung pulang ke negaranya, dia langsung menuju ke negara Damaskus. Berjalan hari ke hari, setelah itu dia meyakini namanya itu sudah hafal betul. Namanya Ali bin Al-Muwaffaq, orang yang tukang sol sepatu. Dicari di daerah Damaskus itu. Dicari, ternyata orang yang sol sepatu itu wakil. Cari, wakil sol sepatu. Sol sepatu itu apa tadi yang ini? Aduh ya, bukan jahit sepatu, bukan sol itu ya, yang pokoknya sol itu. Apa bu jenenge? Ya sol sepatu toh, dari ya bener. Sol sepatu. Akhirnya singkat cerita dicari, namanya tanya, Pak, jenengan namanya siapa? Akhirnya tanya,
Ada nggak namanya Ali bin Al-Muwaffaq nih, tukang sepatu? Akhirnya ditanya, bener ada, itulah orangnya katanya. Ditemui Pak oleh Abdullah tadi, Ali Al-Muwaffaq. Setelah ditanya, Pak, ngapunten, saya mau tanya, jadinya dari mana? Kata Ali tadi, saya ya orang jauh, jalan-jalan saya mau ketemu jenengan. Ditanya, jenengan pekerjaannya apa? Saya suka soal sepatu. Oleh Ali Al-Muwaffaq. Loh, selain soal sepatu mau apa? Ya enggak ada. Sesuatu pulang. Tapi saya ada rutinitas saya. Kalau saya pulang, saya itu nabung hasil soal sepatu saya itu berapa ada saya sisihkan, saya tabungkan untuk niat saya berangkat haji. Lah itu. Setiap hari Pak, berangkat. Saya nabung. Pas tahun 2025, kalau kita mikir ya saya berangkat haji Pak. Jadi dapat pengumuman, dapat nama, dapat undangan dari Kemenak, saya tahun ini berangkat haji. Karena apa? Karena duitnya sudah terkumpul, sudah pas, siap, tupoksinya yang ada, saya berangkat haji. Kalau dulu kan daftar, sekarang yang harus berangkat. Kalau sekarang aja begitu banyak orang yang daftar, akhirnya tertunda, numpuk ya. Kalau dulu berangkat tahun ini, ya daftar tahun ini bisa berangkat. Ya mungkin dulu seperti itu. Uang saya sudah terkumpul Pak. Akhirnya saya niat ngomong istri saya mau berangkat haji. Istri saya meridhoi, saya sudah kemas barang-barang, sudah siap mau berangkat. Ketika saya mau berangkat, istri saya ini bilang ke saya, Mas, kok aku kepengen banget, kok masakan kok enak banget. Ketika dia keluar rumah, istrinya itu mencium bau masakan yang sedap banget. Padahal dia mau berangkat haji loh, mau berangkat. Karena istrinya sedang hamil. Kalau istri hamil itu apa? Idam jadi ya. Idam sekalian itu nggak musim durian kalau itu gitu. Baiknya kalau kan jadi kalau. Lah, kebetulan istrinya ini tadi keluar rumah ternyata mandu masakan, masya Allah enak. Akhirnya tergugah, kepengen banget. Disuruhlah suaminya yang berangkat haji mau mencari. Oh ya wes, tak boleh gampang. Kayaknya sudah ini umai sopo ini. Boleh belum bi pokoknya itu. Protes apa? Oh ternyata iki aku deh. Akhirnya ketemu di totok pintu. Totok assalamualaikum. Setelah dibuka, bapaknya tadi ngomong, Bu, ngapunten dengan masak ngomong toh. Alah masak biasa Mas. Ngapunten, istri saya itu kepengen banget masakan jenengan. Sampai ke rumah saya manggungnya, baunya itu enak banget. Kepengen umpama tak minta sedikit atau tak tumbas pun. Ibu yang punya masakan itu bilang, Pak, ngapunten Mas, ngapunten. Masakan yang saya masak ini haram bagi jenengan, halal bagi kula. Daging yang saya masak ini, hidangan yang masih saya masak ini haram bagi sampean, halal bagi saya. Kata ibu tadi, loh, iku nopo tuh? Wong muslim yang mau doa hukumnya, ya toh? Halal ya halal kabeh, haram ya haram kabeh. Kecuali darurat tuh. Pernah itu ada pembahasan bahasa masa itu. Daging yang diharamkan itu bisa menjadi halal. Contoh daging babi, umpama ya, daging babi. Kita di tengah hutan, berjalan di tengah hutan, sampai di tengah hutan, kelaparan, awal lemes, nak makan gak ada yang dimakan, mau masak apa gak ada yang dimasak, pokoknya gak ada yang dimakan kecuali satu babi.
yang haram menjadi halal. Hanya waktu itu saja dan terbatas, hanya menguatkan dirinya supaya tidak teraniaya, tidak mati, makan daging babi. Waktu itu saja berubah hukumnya haram menjadi halal. Kalau dalam keadaan darurat, sama aja kita tawaf, sentuhan kulit laki-laki perempuan gak apa-apa, darurat, sama saja. Nah, ibu ini tadi masak daging ini ngomong ini haram bagi jenengan, halal bagi kula. Loh, kenapa Bu? Iyo, karena yang saya masak ini adalah bangkai kambing yang di pinggir jalan. Itu saya ambil, saya iris, saya masak untuk kasih makan anak saya yang berenam. Saya gak punya apa-apa, saya gak punya yang dimasak. Ketimbang anak saya mati kelaparan, ada kambing yang mati di pinggir jalan sana menjadi bangkai sana, saya ambil, saya iris-iris, saya masak. Itulah masakan yang sedang saya tunggu ini. Inilah masakan yang istri jenengan amunya enak tadi. Ini haram bagi jenengan, halal bagi kita. Akhirnya Ali Al-Muwafaq menangis, langsung pulang ke rumahnya. Sampai di rumah ngomong kalau istrinya, Bu, ngapunten, gak bisa kita makannya. Masakan itu memang bangkunya enak, tapi haram bagi kita. Loh, dia tahu apa Pak? Itu bangkai. Ternyata kita punya tetangga yang tidak punya apa-apa. Kita punya tetangga yang susah. Kita punya tetangga yang makan aja susah, untuk menghidupkan anaknya susah. Kita masih punya tetangga seperti itu, Bu. Ngapunten, gak bisa kita makan masakannya. Istrinya menangis, sama-sama, ya sudah Pak, ayo kita ke pasar, kita belanja, kita masak makan yang enak-enak, kita kasih kepada ibu tadi. Akhirnya berangkat ke pasar, masak segala macam. Ongkos atau uang yang budak haji enggak berangkat situ haji, gak berangkat haji, mergokok semuanya uang itu dimasak diberikan kepada ibu yang punya anak 6, yang tidak punya apa-apa, yang sedang kelaparan, makan bangkai yang sedang dimasak di rumah. Yang Abdullah tadi mendengar cerita itu, Masya Allah, akhirnya bilang, berarti jenengan gak berangkat haji? Boten, saya gak jadi berangkat haji. Ongkos haji saya berikan kepada yang lebih berhak menerimanya, tetangga saya yang fakir miskin, yang makan aja susah. Masya Allah, Mas, kata Abdullah tadi, menceritakan Pak Alimah, berbahagialah engkau. Ternyata Allah Rahman dan Rahim. Engkau tidak berangkat haji, tapi engkau mendapat pahala haji yang mabrur. Bahkan gara-gara engkau yang Ali, semua orang yang haji tahun ini menjadi haji yang mabrur, karena penyebabnya engkau yang tidak berangkat haji tapi masih peduli kepada teman saudaranya, tetangganya yang lebih masih membutuhkan. Masya Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan kisah ini kita bisa menggarisbawahi, berarti gak usah kita ngoyo itu apa ngoyo itu? Ya ngoyo ya, iya ngoyo. Akhirnya dengan ngoyo itu berbagai macam jalan pokoknya haji tahun ini, merubah data, merubah nama, sikut kanan, ngambil ini, opsinya orang kita tabrak. Itu gak usah, sesuai dengan jalur, pokoknya sudah daftar, ya selesai, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang ketika mau daftar haji, sudah Bu, jadinya sudah daftar, alhamdulillah, insya Allah haji jadinya sudah Allah tulis mendapat ibadah haji. Soalnya apa? Sudah daftar haji, walaupun belum haji. Niat itu penting. Ya kadang-kadang sekarang ini repot karena nikah lama jadinya HP ya, HP
sudah daftar haji, sudah dapat lembaran voksi berangkatnya tahun berapa, dipoto gitu. Cerak. Dan dipoto, hasil foto Habib mau dikirim saya dikirim grup-grup. Wah, sampai saat dunia lapis itu bro. Alhamdulillah, di komen di bawahnya, alhamdulillah saya sudah daftar haji, insya Allah berangkat tahun 30 tahun lagi saya berangkat. Itu hati-hati niatnya. Kalau kita nggak bisa menjaga niat, maka mulghoh ibadah kita. Mulghoh itu nganggur. Ketika kita daftar haji, toto niat, ya Allah, saya niat untuk mendaftarkan haji ini, semoga engkau berkahi, semoga engkau ridhoi, titik, selesai. Simpan. Sesuk kalau mau berangkat, kok enek panggilan, kok kemana? Jangan cuma aku nih, aku berangkat tahun kapan? Besok yo, gelemeng, kapan berangkat yo, kapan budal yo. Lain, akhirnya apa? Merusak niat yang awalnya diterima oleh Allah, ganjaran haji kita, akhirnya lama-kelamaan oleh Allah disetipu, akhirnya belas untuk ganjaran ibadah haji. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu mungkin dalam pembahasan haji. Yang kedua, di bulan Zulhijjah ini ada satu peristiwa lagi saking mulianya ibadah haji, yang namanya peristiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim. Orang itu, jangankan kita ini, Nabi yang sudah Allah jamin masuk surga saja, Nabi dan Rasul yang Allah jamin masuk surga saja, itu diuji, Pak. Ujian itu karena Allah ingin mengangkat derajat kita yang lebih tinggi lagi. Itu namanya ujian. Anak kita kelas 5, untuk naik kelas 6 harus melalui ujian. Ujian supaya naik kelas 6. Dari kelas 1 SMP naik kelas 2 melalui apa? Ujian. Ujian. Begitu juga kita. Jangankan kita orang-orang awam seperti kita gini, Pak. Nabi dan Rasul, dari mulai cerita-cerita Nabi Yakub, dengan pirsa Nabi Yakub. Nabi Yakub niku bapaknya atau ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub itu diuji oleh anaknya. Nabi Yusuf itu orang yang ganteng, pintar, kemudian disio-siokan oleh saudara-saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ketujuh saudaranya Nabi Yusuf itu ngomong kepada Nabi Yakub, bapaknya, bahwa Nabi Yusuf sudah diambil, sudah dimakan oleh serigala. Dengan adanya ujian itu, Nabi Yakub terus menangis sampai menurut riwayat Nabi Yakub tidak bisa melihat lagi, buta. Menangis terus meratapi, sedih dengan anaknya yang namanya Nabi Yusuf, entah kemana. Itu Nabi Yakub. Nabi Yusuf juga demikian, diuji oleh Allah. Jadi ujian itu kadang-kadang datang bukan karena kemiskinan saja, Pak. Semuanya kita ada ujian yang ada pada kita ini. Allah menguji sampai di mana batas keimanan dan ketakwaan kita. Kadang-kadang kita ini ngeluh, ya Allah, ujian ini gak putus-putus, ya Allah, bariki kine rumari kine, ya kan? Padahal ujian itu bukan kemiskinan saja, sehat ya ujian. Sehat ujian, kenapa? Kalau kita sehat ini bisa untuk menambah ibadah pada Allah atau tidak? Berarti sehat ini ujian. Bagaimana kita untuk membuat sehat ini Allah ridho? Sehat itu. Sugih itu ujian. Sugih ujian. Duwe pangkat ya ujian.
Jadi apapun yang kita punya ini adalah sebetulnya ujian buat kita. Bagaimana keimanan kita kepada Allah ini? Apa harta, apa pangkat, apa anak, semua yang kita punya saat ini, apakah semuanya mengalahkan cinta kita kepada Allah atau tidak? Makanya Nabi Ibrahim itu malaikat kan gumun. Ada orang yang seperti ini kok. Yo loman sugi loman ibadahnya yo gak putus-putus. Akhirnya malaikat berwujud manusia, ya. Akhirnya ditanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, punya siapa ini? Nabi Ibrahim itu kalau zaman sekarang, Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang milioner, orang yang di zamannya. Semuanya binatang ukuran orang dulu kaya itu binatang ternak. Peliharanya yo kambing, yo kuda, yo onta. Kalau saat ini kekayaan itu dilihat Noah. Duit yang nyetok di dompet. Gitu. Bahwa ukuran kaya saat ini kita ngomong uang itu sugi itu ukuran apa? Kalau dulu ukuran orang kaya itu ya akeh ternak. Onta, sapi, kambing, ribuan. Kalau desa-desa itu sugi gak ketok. Bergopo, suginya orang desa-desa itu kayak di tempat saya itu kayanya itu diukur berapa hektar kebun sawitnya. Nah itu. Jadi begitu banyak kebun sawit, kebun kelapa, kebun karet itu orang ukurannya ya sawah ladang itu. Dan Nabi Ibrahim ini suatu saat ditanya oleh malaikat, Tuhan, punya siapa ini? Binatang ternak begitu banyak ini. Ente Nabi Ibrahim, ini bukan punya saya. Ini punya Allah. Tapi untuk saat ini ya saya yang memeliharanya. Tapi hakikatnya ini bukan punya saya. Ini semuanya punya Allah. Saya tidak punya apa-apa. Bayangkan. Wong sugih duwe opo tapi dia enggak merasa punya apa-apa. Yang repot kita enggak punya apa-apa tapi merasa punya apa-apa. Itu kita ya. Tapi Nabi Ibrahim saat itu ditanya, ini punya siapa? Punya Allah. Aku enggak punya opo. Ya. Begitu juga Nabi yang diuji Allah sakit, Nabi apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu iblis itu loh. Iblis itu sampai iri. Akhirnya datang kepada Allah, ya Allah, Nabi Ayub kekasihmu ini ya pantas saja dia beribadah terus kepada engkau karena dia masih kaya, masih punya harta, masih punya anak. Bojone yo ayu yo wake. Ya, pantas saja dia ibadah, getol kepada engkau. Dia fasilitasnya punya. Kata Allah, bukan itu. Kekasihku Ayub itu cinta kepada bukan karena harta, memang tulus dia mencintai aku. Loh kalau begitu coba, kata iblis, hartanya kau ono, silakan kau uji. Akhirnya iblis membuat skenario supaya Nabi Ayub itu tidak lagi ingat kepada Allah. Semua hartanya habis seketika. Ada yang kebanjiran, ada yang kebakaran, ada yang gempa, ada yang dimaling orang. Semua harta Nabi Ayub saat itu habis tanpa sisa. Walaupun harta Nabi Ayub tanpa sisa seperti itu, konon dia masih tetap beribadah pada Allah. Nah, kata Allah, sama iblis, ya kan? Kekasih Pak Ayub tetap beribadah kepadaku walaupun hartanya mentek. Iblis gak kalah. Harta Ayub yang mentek, tapi dia kan masih punya istri, masih ada anak ganteng-ganteng, kuat-kuat, kan bisa menyenangkan. Orang senang itu kadang dari harta, kadang dari anak, kadang dari bojo. Nah sekarang dia anaknya wakil, ganteng-ganteng. Coba dia gak punya anak, gak mungkin dia ikhlas tunduk taat kepada engkau. Kata Iblis, ya silakan.
Gimana caranya anaknya tidak ada? Ternyata benar, anaknya sedang berada di dalam gedung itu roboh. Anaknya Nabi Ayub tanpa satu pun tidak tersisa, meninggal dunia semua. Dengan anaknya begitu banyak, ganteng, pintar, meninggal, Nabi Ayub tetap khusyuk, ikhlas beribadah kepada Allah, tidak goyah sedikit pun. Kata Allah, dia tahu. Kalau lihat Nabi Ayub kekasihku, anaknya, hartanya gak ada, dia masih tetap beribadah kepadamu, kata Allah. Kata iblis, harta dia gak duit, anak dia gak duit, tapi dia kan masih sehat. Itu jadi ngomong setan itu jangan. Dia masih sehat. Coba kalau dia sakit, apa yang iso taat beribadah khusyuk kayak saat ini? Silakan dengan uji, dengan goda, sampai goda. Akhirnya oleh setan tadi Ayub dibuat gimana supaya Nabi Ayub itu sakit. Maka terkenal Nabi Ayub itu ujiannya adalah sakit yang bertahun-tahun tidak sembuh. Itu ujian Allah. Sampai hartanya habis, anaknya tunggal ono tinggal kabeh, yo sakit, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niku nabi loh. Nabi saja yo diuji. Nabi saja ada ujian, ada cobaan. Apa maning awake dhewe wajar. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita ini tidak mungkin keluar dari takaran, tidak mungkin keluar dari cetakan kita. Allah tahu betul. Jadi ujian kita itu Allah berikan kepada kita itu ya cocok dengan kita ini cocok. Cocok. Pasangan itu cocok. Bapaknya menang, ibu cepet. Pasangannya gandengnya nih, yo pas. Iya toh, kadang bojone menang, bapaknya galak banget. Gitu. Semuanya adalah ujian itu yang takaran itu pas, Pak. Jadi gak usah kita ngeluh, gak usah kita berkecil hati, langsung kita ngambil, ya Allah, alhamdulillah, semua peristiwa, semua cobaan, semua ujian itu pasti di ujung sana Allah sudah menunggu trofi kebahagiaan yang lebih baik dari saat ini. Semuanya ujian. Nah, kesimpulannya karena bulan ini bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim itu kesimpulannya karena dia sabar, taat, mengalahkan cintanya, hartanya, mengalahkan cintanya kepada Allah, bahkan anaknya rela dia korbankan. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah Khalilullah. Sampai saat ini keturunan Nabi yang paling banyak itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kanjeng Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Kenapa itu bisa? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang betul-betul diuji oleh Allah, hartanya, anaknya, istrinya itu tidak ada bisa dapat mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang Nabi Ayub tadi. Jadi contoh kita Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yakub. Semuanya kekasih Allah dan semuanya tak lepas dari ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dan kita juga demikian, kita harap semoga ujian yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun ujian itu, pasti mendatangkan hikmah di belakangnya. Sebesar apapun ujian itu pasti akan selesai juga. Sebabnya apa? Allah Maha Rahman, Maha Rahim, dan apapun ujian itu sesuai dengan takaran kita masing-masing. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, dan
yang datang cobaan dari kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin berkehendak supaya keimanan kita lebih baik dari keadaan saat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'alimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al akhir kalamina min ad-dunya ilaika ya jalil qawli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an ya Allah, ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'ab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.